Saya berdiri tepat di tengah aula keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tangan menggenggam tali tas kanvas lusuh seperti satu-satunya penyangga jiwa. Ibu Miro memiringkan kepala, suaranya pelan tapi tajam menusuk harga diri. Tiket pesawat Rp 22 juta per orang, katanya. Kalau kamu tidak mampu, tinggal saja di belakang. Sebelum saya bisa menelan gumpalan di tenggorokan, ponsel bergetar. Notifikasi ban, Rp 145 juta masuk. Nomo saya Adelia Pratiwi. Di tengah keramaian terminal Jakarta, yang selalu ramai, saya terlihat seperti noda yang ingin dihapus keluarga Pratiwi. Terminal berdengung rendah, tapi hari ini rasanya tipis, tidak cukup menahan panas malu yang membakar dodo. Di sekitar kami, penumpang berlarian dengan energi liburan mahal. Tapi keluarga kami berdiri dalam gelembung tenang yang terlatih. Saya menggeser tali tas yang sudah bertahun-tahun usang, berat karena obat sakit kepala, charger cadangan, jadwal cetak, dan tisu basah, semua yang selalu saya bawa karena tidak ada yang mau repot. Saya memakai mantel abu-abu bekas dan sepatu sneakers yang sudah pudar. Sebaliknya, kakak saya Sinto tampak seperti model majalah. Sinto sedang hamil 6 bulan, kulitnya bercahaya karena perawatan mahal. Ia memakai dress Majikrem yang harganya lebih mahal dari cicilan mobil saya setahun. Suaminya, Budi, berdiri di sampingnya seperti model katalog kemewahan santai. Ibu Miro bukan hanya berdiri, ia mengatur. Ia mengelilingi Sinto seperti elang, merapikan rambut, menghaluskan kerutan tak kasat mata. Ibu berpakaian cas mere dan sutra, kacamata hitam bertengger di kepala. Dagu angkat, Sinto. Cahaya di sini jelek, kamu kelihatan pucat, gumam ibu sambil memotret. Kita harus dokumentasikan awal perjalanan dengan benar. Saya berdiri 3 langkah di luar frame. Selalu di luar frame. Perjalanan ini seharusnya babi mohon terakhir ke Bali sebelum bayi lahir. Bagi ibu, ini juga bonding keluarga. Artinya mereka butuh saya urus logistik sementara mereka minum mocktail. 2 minggu terakhir saya mengatur pengasuh anjing ibu, pesan limusin, cek cuaca Samudra Hindia. Adelia, panggil ibu tanpa menatap saya. Ya sibuk zoom foto Sinto. Jangan bungkuk. Kelihatan kalah. Saya tidak bungkuk, Bu, jawab saya pelan. Saya cuma tanya, sudah siap check-in belum? Antrean kios panjang. Ibu akhirnya menoleh. Pandangannya menyapu mantel abu-abu saya, berhenti di sepatu sneakers lusuh, lalu kembali ke wajah saya dengan ekspresi muak. Di sekitar kami ada teman Sinto, Rino dan Tony, yang ikut last minute karena suka Bali, plus sepupu-sepupu jauh yang ingin menempel Nomo Pratiwi. Check-in, ulang ibu dengan senyum dingin kecil. Ia memastikan semua mendengar. Adelia sayang, kami terbang bisnis kelas. Tidak ada antrean. Ia diam sebentar untuk efek. Tapi tadi pagi saya cek anggaran akhir. Upgrade mahal sekali. Tiket Rp 22 juta per orang. Saya kira kamu sudah atur sendiri. Kamu kan tidak mengharapkan kami bayar tiket sebesar itu untukmu. Kamu tahu kan, kondisi lagi ketat karena bayi mau lahir. Udara hilang dari paru-paru saya. Bu, kamu bilang datang jam 10. Kamu bilang tiket sudah di-booking. Saya bilang tiket kami sudah di-booking, koreksi ibu dengan mata lebar pura-pura polos. Saya kira kamu beli sendiri kalau mau ikut. Tapi Rp 22 juta kita sama-sama tahu itu di luar kemampuanmu. Panas merayap ke leher saya. Rino dan Tony saling pandang canggung tapi tidak berpaling. Sinto tertawa kecil, tangan manicuret menutup mulut. Bu, cukup deh, kata Sinto sambil mata dingin. Kamu bikin dia malu. Saya praktis, jawab ibu keras agar penumpang lewat mendengar. Adelia, kalau tidak mampu, tinggal saja.
bukan tragedi. Harus odo yang stay di Jakarta jogo kalau odo darurat. Lagi pula kamu pasti lebih senang di sini. Ya melambai ke pakaian soyo. Kamu kan tidak cocok pakai resort wear. Soyo menggenggam tas lebih erat. Jadi soyo tidak ikut kecuali kamu kasih rp 22 juta sekarang ke petugas. Koto ibu dingin. Lalu ia berpaling ke Rino dan Tony, wajah langsung cerah. Kalian berdua sudah diurus. Gratis untuk teman baik Sinto. Malu menekan dodo seperti batu. Ibu bayar tiket teman kakak soyo, bayar sepupu, tapi anak kandungnya sendiri, yang minggu lalu antar ke dokter kulit, yang atur buku cek 3 kali tahun ini, hanya dapat tagihan. Sebenarnya, tambah ibu seperti teringat. Karena kamu sudah di sini, tolong bantu Budi angkat koper-koper ini ke counter. Punggungnya sering sakit. Anggap kontribusi. Kamu tidak terbang, tapi tetap bisa berguna seperti porter. Cocok untukmu. Sinto tertawa lagi. Bu, jahat sekali. Tapi ia tidak berhenti tertawa. Ia tarik lengan Budi. Ayo sayang, ke lounge. Aku butuh air mineral. Kelompok mulai bergerak, mengalir meninggalkan Soyo seperti air mengitari batu. Soyo berdiri sendirian di lantai dingin. Orang-orang memandang, kasihan, geli, penasaran. Seorang ibu dengan anak kecil cepat memalingkan muka. Soyo ingin teriak, ingin lempar koper mewah itu lewat kaca, tapi tidak. Selama 32 tahun Soyo menelan. Malu mengendap seperti batu di perut. Soyo berbalik hendak pergi. 1 langkah, 2 langkah lalu Soyo lihat ibu masih di kios, jari menari di layar ponsel. Bukan foto. Ia sedang masukkan data. Ponsel Soyo bergetar 3 kali, prioritas tinggi. Soyo buka. Pending Transaction, Global Air Travel Services. Rp 145 juta. Ibu menekan confirm, masukkan ponsel ke tas desainer, lalu berjalan menyusul Sinta dengan langkah puas. Dunia miring. Ibu baru saja bilang di depan umum tiket Rp 22 juta dan kalau tidak mampu tinggal sojo. Ia hinakan Soyo karena miskin. Lalu 30 detik kemudian ia pakai kartu kredit Soyo untuk bayar seluruh tiket keluarga plus teman. Ia tidak hanya usir Soyo. Ia curi uang Soyo untuk biayai pengusiran itu. Soyo tidak mengejar mereka. Soyo tidak lari ke gate memohon. Soyo balik badan, lewati klaim bagasi, lewati keluarga yang bertemu, keluar pintu otomatis ke udara lembab Jakarta. Tapi bukan ke parkir mobil tua Soyo. Soyo belok kanan, menyusuri jalur pejalan kaki menuju pagar kawat dan gudang metal bergelombang yang biasa diabaikan orang. Soyo berjalan ke area kargo. Tempat barang-barang tak terlihat, kotor, industri. Tempat para pekerja. Mereka kira Soyo pergi malu-malu sembunyi di mobil atau menangis di trotoar. Mereka tidak tahu. Soyo tidak lari dari pertarungan. Soyo berjalan menuju kantor Soyo. Karena sementara Ibu Miro tahu menghabiskan Rp 145 juta dalam 10 detik, ia sama sekali tidak tahu bahwa Porter, yang ia ejek adalah pemilik perusahaan logistik perjalanan, yang beroperasi di gedung yang pesawatnya sedang terbang di atasnya. Cahaya Utara Logistik Perjalanan. Soyo bangun 10 tahun lalu setelah sadar perjalanan bisnis korporat penuh pemborosan. Soyo ciptakan algoritma yang prediksi penurunan harga dan optimasi rute multileg untuk delegasi besar. Kami layani perusahaan Fortune 500 Asia, bukan turis. Dan kami operasi dari gedung yang kelihatan mau roboh. Soyo tap lanyard abu-abu biasa di reader. Pintu bojo berat terbuka. Selamat datang, Direktur Pratiwi. Suara otomatis lebih ramah daripada Ibu Soyo sendiri. Di dalam, ruang server berderum pelan, monitor besar tampilkan rute penerbangan global, cuaca real time,
Fluktuasi mata uang. Ini pusat saraf salah satu perusahaan logistik perjalanan paling efisien di Indonesia. Saya bukan freelancer. Saya pendiri. Saya lewati lantai operasi. Staf saya, tim kecil tapi elit, mengangguk hormat. Siang, Bu Adelia. Kembali cepat yo. Dikira ke Bali. Rencana berubah, jawab saya datar. Bali terlalu mahal. Di ruang kantor Koco, saya duduk, buka aplikasi ban. Detail transaksi. 5 penumpang bisnis kelas ke Bali, asuransi cancel antimer 12 juta ekstra. Ibu pilih asuransi mahal itu dengan uang saya. Saya ingat 4 tahun lalu ibu di Paris, dompet hilang, minta nomor kartu saya tengah malam. Saya kasih. Saya percaya. Saya bodoh. Sekarang saya buka pengaturan kartu. Nomor auto reset user, Mira Pratiwi. Saya tekan remove. Konfirmasi. Auto reset user dihapus. Saya telepon fraud department ban. Ini Adelia Pratiwi. Security Code Alpo 9 Victor. Laporkan transaksi tidak sah Rp 145 juta ke Global Air Travel Services. Flag sebagai fraud, deadline dengan kode stolen chart. Lalu saya telepon Global Air. Timothy, ini Adelia Pratiwi, pemegang kartu. Void transaksi booking references loan, maksud saya Sinto Pratiwi sekarang juga. Kalau tidak, Cargebat plus lapor ke OJK dan Kementerian Pariwisata. Timothy panik, void tiket dalam 3 menit. Saya buka binder hitam tebal berlabel keluarga. Di dalamnya catatan setiap rupiah yang pernah saya keluarkan 5 tahun terakhir, Rp 142 juta total. Asuransi mobil Sinto, paket doto ibu, sewa gudang furnitur Sinto, cicilan pinjaman budi. Semua autopay dari rekening saya. Saya batalkan semua recurring payment. Saya cetak 12 bulan mutasi ban, lingkari setiap transaksi sushi, tas branded, spa. Saya kirim instruksi cashflow, semua invoice nomor Pratiwi atau Santoso harus approval manual saya. Tidak ada lagi transfer otomatis. Saya matikan ponsel. Saya buka monitor besar, lihat status penerbangan Woke Denpasar. Boarding mulai. Saya akses feed kamera internal GT Business Class. Saya lihat ibu di depan, tangan menyodorkan ponsel berisi boarding pass digital. Petugas Chan. Bip-bip keras, tolak. Ibu coba lagi. Petugas ketik. Maaf Bu, tiket dibatalkan karena fraud pembayaran. Harus bayar ulang sekarang. Ibu marah. Sinto panik. Budi mundur pura-pura telepon bisnis. Rino dan Tony geleng kepala, maaf Bu Miro, kami tidak bisa. Ibu teriak. Ini kartu Adelia. Kenapa ditolak? Pasti dia yang lakukan. Semua orang di terminal mendengar. Ponsel orang-orang merekam. Sinto menangis hebat. Saya kirim pesan ke grup chat keluarga. Kamu bilang saya tidak punya uang. Kamu bilang kalau tidak mampu tinggal sojo. Jadi saya ambil uang saya dari kantong kalian. Kalau bukan uang kalian, jangan beli. Ibu bocor pesan, kepalanya menoleh liar seolah saya bersembunyi di belakang tanaman. Wajahnya marah tapi untuk pertama kali kelihatan kecil. Sinto ambruk ke lantai, dress krimnya kotor debu bandara. Petugas tutup pintu jetway. Pesawat berangkat tanpa mereka. Rino dan Tony sudah pergi tanpa menoleh. Ponsel saya, meski dimatikan, pasti bergetar di tas. Miset cal ibu, Sinto Budi. Saya duduk di kursi ergonomis, hirup udara ozon server. Ini kerajaan saya. Di sini saya ratu. 5 kilometer dari sini di Gate, saya petani. Sekarang mereka tahu Ratu Mono yang sebenarnya.
Malam itu, saya dapat pesan manis dari ibu. Sayang, kita di hotel dekat bandara. Maaf tadi emosi. Mari bicara baik-baik. Tapi IP address yang mencoba brute force login admin server, saya berasal dari wifi hotel Marriott Bandara. Budi sedang coba hack sistem saya. Saya tidak blok. Saya biarkan. Saya buat honeypot, folder palsu berlabel Fire Engine Source 4 berisi pijedet investor, dan skema algoritma palsu yang dilengkapi beacon dan watermark. Saya undang Budi ke kantor. Kalau mau bicara uang, datang ke kantor. Kita selesaikan. Budi datang 20 menit kemudian, marah. Ia colok laptop ke port yang sudah saya arahkan ke honeypot. Ia download file. Ia pikir menang. Tapi detektif sudah menunggu di ruang sebelah. Saya tunjukkan bukti ke ibu dan Sinto di hotel. Rp 142 juta selama 5 tahun, tiket teman Rino Tony dibayar dengan kartu saya, pinjaman Budi Rp 750 juta, yang sebenarnya dipakai liburan Bora-Bora. Sinto terdiam. Budi teriak. Ibu marah. Saya keluar. Ban Adelia tutup selamanya. Budi ikuti saya ke koridor. Kamu pikir menang? Saya tahu password road kamu. Malam ini akan panjang. Jam 3 pagi di Warroom. Layar merah berkedip. Budi di parkir selatan, laptop menyolo. Ia pakai token Lomo yang ia simpan saat tinggal di rumah saya dulu. Ia masuk honeypot. Ia langsung ke folder Fire Engine Source. Ia download pitchdeck. 25%, 50%, 80%. Lalu berhenti. Ia sadar jebakan. Ia cari database klien, jalankan script escalation. Server mulai overload. 90%. Saya perintahkan lockdown session, ia terjebak di loop, tidak bisa keluar tapi tidak bisa akses opo-opo. Saya telepon detektif. Suspek sedang intrusion cyber dari parkir selatan. Tangkap sekarang. Polisi datang diam-diam, Budi panik, coba format drive laptopnya. Tapi saya sudah virtualisasi seluruh session, ia hapus hologram. Bukti asli aman di server 3 benua. Mereka tarik Budi keluar mobil. Laptop jatuh, masih jalan. 60 detik lagi drive terhapus. Saya radio, ambil laptop. Cabut power. Polisi pecah kaca, ambil laptop tepat sebelum selesai. Jam pukul 3.15 pagi, Budi dibawa masuk ke conference room kaca. Ia tertawa menang. Kamu terlambat. Saya sudah hapus semuanya. Ibu datang menyusul, masih pakai baju kemarin. Adelia, cukup. Brand, maksud saya Budi, hanya audit keamanan. Tulis cek Rp 750 juta, kita pulang. Saya tekan remote. Layar 8 nyolo. Video rekaman layar laptop Budi sendiri. Mouse ke folder honeypot, download file, tim stamp cocok dengan kamera parkir. Lalu bukti Rp 145 juta tiket tambah teman, lalu log forgery pinjaman Rp 750 juta. Tanda tangan palsu dianalisis ahli, merah menyolo. Budi pucat. Ini jebakan. Ya lompat ke meja. Saya bunuh kamu. Pintu kaca terbuka. 4 polisi dan 2 agen Bareskrim Cyber masuk. Budi Santoso, Anda ditangkap karena computer fraud, wire fraud, dan identity theft berat. Klik. 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 Borgol. Budi menangis, teriak minta maaf. Ibu meraung, cakar lengan saya. Kamu monster. Kamu hancurkan keluarga. Saya lepas tangannya pelan. Bu, kamu ajar saya di terminal kemarin. Kalau tidak mampu, tinggal saja. Budi tidak mampu bayar harga masuk ke hidup saya.
Jadi dia tinggal di belakang. Ibu terdiam, sadar uang manipulasi sudah tidak laku. Yo lari mengejar polisi. Soyo berdiri sendirian di ruang konferensi Koco. Marcus lapor, suspek sudah ditahan. Lobi bersih. Soyo tutup laptop, angkat binder hitam dan folder merah. Buka pintu depan. Shift pagi mulai. Kita punya klien yang harus dilayani. Jam 6 pagi. Matahari terbit lewat sekiliket Koco besar. Karyawan mulai masuk, scan kartu, ambil kopi, ngobrol akhir pekan. Mereka tidak tahu drama semalam. Mereka hanya tahu sistem jalan, gaji masuk. Soyo berdiri di tengah lobi, pandang peta dunia digital. Ribuan pesawat sedang terbang, bawa orang, mimpi, bisnis. Soyo yang bangun ini, gadis mantel abu-abu, sepatu sneakers lusuh. Sepatu Soyo masih lomo, masih nyaman. Tapi sekarang berdiri di lantai Soyo sendiri. Soyo tarik napas dalam. Udara terasa bersih. Soyo bukan porter lagi. Bukan Atm, bukan anak gagal. Soyo berbalik dari pintu tempat keluarga Soyo pergi, berjalan ke lift, siap mulai hari. Kali ini tidak Odo yang bisa gesek kartu atas nomor Soyo. Kali ini Soyo yang terbangkan pesawat.